kemarin ada 2 kapal yang memang sudah lanjut operasional, yaitu dari Paragon dan Rinjani. Nah, kebetulan itu adalah untuk non-captive market. Oke, pada Sabtu 14 Maret 2026 kemarin, sebuah pernyataan menarik datang langsung dari kediaman Duta Besar Iran untuk Indonesia di Jakarta Pusat, Bos. Dalam pertemuannya dengan wartawan, Dubes Iran Mr. Mohammad Borojerdi ini pun akhirnya angkat bicara soal isu panas yang sempat bikin seluruh negara, termasuk kita Indonesia nih, Bos, dak-dikduk, deg-degan. Apakah Selat Hormuz benar-benar ditutup akibat konflik di Timur Tengah? Nah, jawaban beliau pun cukup mengejutkan, yaitu tidak sepenuhnya ditutup. Jadi menurut Mr. Borojerdi, jalur laut yang super strategis itu tetap dibuka, Bos, namun dengan syarat tertentu. Iran menegaskan bahwa kapal dari negara yang tidak membantu musuh Iran dan mematuhi protokol lalu lintas perang masih diperbolehkan melintas. Nah, yang menarik nih, Borojerdi secara khusus menyebut negara kita Indonesia sebagai contoh nyata, Bos. Dalam pernyataannya ia mengungkapkan bahwa ada 2 kapal Indonesia baru saja diizinkan melintasi Selat Hormuz dengan aman. Nah, namun sayangnya tak dijelaskan kapal apa itu, Bos. Apakah kapal tanker, ataukah kapal kargo, atau malah kapal klotok-klotok, ya kan? Admin pun kurang tahu. Tapi memang sebenarnya sekitar 2 hari lalu, Bapak Simon Aloysius, Direktur Utama PT Pertamina, telah mengatakan, Bos, bahwa memang ada 2 kapal tanker di Selat Hormuz milik PT Pertamina yang telah lanjut beroperasi, yaitu kapal MT Paragon dan MT Rinjani. Dan kalau memang yang dimaksud Dubes Iran adalah 2 kapal ini, maka di sini artinya di tengah situasi militer yang panas, kapal-kapal negara kita Indonesia masih bisa lewat jalur vital tersebut tanpa hambatan berarti, dan juga artinya diplomasi Indonesia sukses. Kalau dipikir-pikir, ini sangat penting sekali, Bos. Soalnya Selat Hormuz adalah salah satu jalur energi paling sibuk di dunia. Banyak tanker minyak dan kapal perdagangan global harus melewati titik sempit ini. Namun, jangan salah, Iran juga memberikan peringatan tegas bahwa merekalah yang saat ini memegang kendali keamanan di kawasan tersebut. Ia bahkan menyampaikan kalimat yang cukup keras, Bos. Katanya, jika Selat Hormuz tidak aman bagi kami, maka tidak aman bagi semuanya, ungkap Mr. Borojerdi. Waduh, artinya kalau tiba-tiba musuh memasuki Selat Hormuz dengan paksa dan pas ada pula kapal sipil lewat situ, entah itu tanker atau kapal kargo atau kapal pesiar, ya kan? Bisa-bisa jadi sasaran empuk tuh. Namun dengan disebutkannya 2 kapal Indonesia secara khusus oleh Dubes Iran ini yang katanya baru-baru ini boleh lewat. Nah, ini tentu saja bagi negara kita yang sangat bergantung pada jalur perdagangan laut, kabar ini pun jelas menjadi angin segar di tengah ketegangan global. Namun, ingat, tetap harus hati-hati, Bos. Karena dalam situasi genting seperti ini, apalagi perang skala besar, segalanya bisa berubah. Perintah dan instruksi bisa cepat berganti. Diplomasinya pun cukup kompleks. Bisa jadi pernyataan yang di sini kurang sinkron, ya kan, dengan pernyataan yang pegang kendali di lapangan. Di sini bilang oke, aman, bolehlah lewat-lewat aja. Di sana pas lewat kena rudal, ya kan? Ya, amsyong juga, Bos. Sehingga artinya pernyataan 1 orang saja belum cukup. Diplomasi harus dilakukan dengan multi arah dan harus dikonfirmasi ulang dengan pernyataan-pernyataan pihak-pihak yang berwenang, terutama pihak yang pegang kendali di lapangan. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.